Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunziru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari Jumat yang berkah ini semua kegiatan dan aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan pada hari ini betul-betul menjadi amal di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah wirid rutin mingguan kita pada pagi Jumat ini yang akan menyampaikan tausiah untuk kita bersama adalah Ustadz kita Dr. Umatul Usqa LCMA. Alhamdulillah beliau sudah bergabung dengan kita pada pagi ini. Ya, Assalamualaikum Ustadz Ulatul. Waalaikumsalam Ustaz. Ya. Baiklah Bapak Ibu jemaah wirid yang dimuliakan Allah, karena waktu kita sudah lewat ya 3 menit sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan jam 8. Untuk mengingat waktu, marilah kita buka acara wirid kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita pada hari ini adalah pesan khusus untuk wanita dan sikap laki-laki dan para wanita. Inilah tema kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Umatul Usqa. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Izin dokter semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan. Mudah-mudahan limpahan karunia membuat kita selalu sadar untuk terus memperbaiki rasa syukur kita kepada Allah Zat yang memberikan karunia kepada kita bersama. Kemudian salat serta salam kepada qudwah dan uswah sana kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada hal yang unik berkaitan tentang nasihat Rasulullah SAW kepada para laki-laki ketika menghadapi wanita. Dan ini sangat bagus untuk kita bahas berkaitan dengan masalah rumah tangga. Oleh karenanya, karena yang kita bahas biasanya adalah hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin, sesuai dengan tema-tema babnya, dan yang akan kita bahas adalah hadis-hadis yang terdapat dalam kitab tersebut. Maka sampailah kita pada hari ini ya di bab al-wasiyah bin nisa. Ya. Bab yaitu nasihat kepada kepada laki-laki terhadap wanita. Beranjak daripada ayat Quran surat An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Dan ini mementahkan tanggapan yang mengatakan bahwasanya Islam membedakan antara laki-laki dengan wanita atau diskriminasi di sini. Tidak. Justru Islam yang sangat memperhatikan wanita. Kalau kita lihat bagaimana sikap sebelum Islam terhadap para wanita, bagaimana orang-orang dahulu bersikap kepada wanita, maka kita akan tahu begitu mulianya Islam dan begitu mulianya wanita dalam Islam. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, istausu bin nisa'i khaira. Bahkan sebelum Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita, perintah Allah dalam Al-Quran adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf.
dan pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Jadi kalau seandainya ada laki-laki, ada seorang suami yang dalam mempergauli istrinya berada dalam kondisi tidak ma'ruf, berarti dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa perintah Allah berkaitan dengan masalah hubungan laki-laki wanita dalam rumah tangga, hubungan suami istri adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, dan pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Ya. Dan kemudian kita akan dapati hadis pertama yang dibahas adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Ya, berikanlah wasiat dengan wanitamu dengan cara yang baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila, karena sesungguhnya wanita itu dahulunya yaitu Hawa diciptakan daripada tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fid dhala a'lah. Dan kalau seandainya tulang rusuk tersebut yang paling tidak konsistennya, yang paling mudah pecahnya itu adalah yang paling tingginya atau yang paling atasnya. Fa in zahabta tuqimuhu kasartahu. Jika tidak pandai-pandai orang ketika berhadapan dengan tulang yang sangat pipih tersebut, kalau tidak pandai-pandai dia akan patah. Maka begitu ibarat Rasulullah SAW ketika seorang laki-laki, ketika seorang suami memperbaiki apa yang salah daripada seorang wanita atau seorang istri, tidak pandai-pandai kemudian melakukannya, maka yang terjadi justru adalah kehancuran. Ya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau seandainya yang salah tersebut ditinggalkan, tidak berusaha untuk diperbaiki, maka dia akan selalu bengkok. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini gambaran ketika kita berhadapan dengan wanita atau suami berhadapan dengan istri, atau juga dalam konteks yang lebih luas, tapi kita kecilkan format sekarang ini berhadapan bagaimana hubungan suami dan istri. Dan ini diantara kaidah yang diajarkan dalam Islam, istausu bin nisa'i khaira. Laki-laki mempunyai kekuatan, tapi jangan sampai kekuatan menjadi kata umum berhadapan dengan wanita. Laki-laki mungkin mempunyai kelebihan dalam logika dan seterusnya, akan tetapi yang diingatkan adalah istausu bin nisa'i khaira. Kalau seandainya ada kaum muslim yang kemudian dalam menyikapi wanita tidak sebagaimana mestinya, maka yang disalahkan bukan Islamnya, akan tetapi pemahaman berkaitan dengan masalah tersebut dari laki-laki itu. Rasulullah SAW, cobalah lihat bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan istri-istri dan anak beliau. Ya, sehingga kemudian dikatakan tidak ada orang yang lebih baik lagi untuk ditiru berkaitan dengan masalah hubungan dengan wanita, berhubungan dengan istri itu daripada Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW tersebut contoh tauladan yang utama. Oleh karenanya Rasulullah SAW kemudian dalam memanggil pun Rasulullah SAW memanggil istri beliau dengan cara yang sangat ma'ruf. Ya. Oleh karenanya kenalilah panggilan yang disukai oleh pasangan hidup kita. Jangan sampai panggilan tidak menunjukkan kualitas cinta kita kepada orang yang berada di bawah tanggungan kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pembahasan ini saya rasakan perlu ketika angka-angka kemudian bertambah berkaitan dengan perceraian. Ketika permasalahan-permasalahan keluarga semakin banyak dan kemudian berujung kepada hal-hal yang membawa kepada kehancuran rumah tangga, dan bukan hanya hubungan suami istri, bahkan juga berkaitan dengan anak-anak. Maka lebih awal dahulunya Rasulullah mengingatkan kepada kita bersama, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Artinya apa? Untuk menilai kebaikan seseorang, untuk menilai kualitas seseorang, bukan hanya dilihat daripada jumlah salatnya, banyak puasanya, akan tetapi cara melihat dan menilai seseorang adalah bagaimana dia dengan rumah tangganya. Bagaimana dia dengan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah khairukum li ahli, adalah orang yang paling baik kepada keluarganya.
wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini yang kemudian diingatkan kepada kita, istausu bin nisa'i khaira. Kalaulah ada salah, kalaulah ada kurang, kalaulah ada sisi lemah dari orang yang kita sayangi, yang berada di bawah tanggungan kita, maka cara memperbaikinya diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai keras yang mengakibatkan patahnya. Akan tetapi jangan dibiarkan yang mengingatkan tetap bengkoknya. Akan tetapi cara yang digunakan adalah cara yang membuat kesalahan kemudian berubah, dan kemudian kondisi kemudian juga semakin baik. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah di antara ingatan kepada laki-laki, agar jangan sampai kemudian laki-laki yang mempunyai banyak kelebihan lalu menggunakan kelebihan tersebut bukan pada tempatnya, sehingga yang terjadi nantinya kondisi yang tidak baik berhadapan dengan keluarga. Jadi berkaitan dengan tema kita sekarang ini lebih kepada tema hubungan antara suami dan istri. Ya, sebab Rasulullah SAW mengingatkan langsung kepada kita para suami, istausu bin nisa'i khaira. Ya. Berikanlah nasihat terbaik kepada wanita itu dengan cara yang baik. Ya, bahwasanya al-i'wijat yang tidak stabil tersebut kita akan nampak. Kadang-kadang perubahan itu begitu cepatnya. Dari sesuatu yang suka langsung saja berubah menjadi sesuatu yang dibenci. Kenapa? Karena demikianlah kondisi yang ada yang perlu untuk kemudian kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Hadis kedua, ya. Hadis kedua yang diberi kepada kita dalam bab ini adalah Rasulullah SAW pernah menegur laki-laki atau para suami yang ketika begitu mudahnya tangan dan pukulannya sampai kepada istrinya. Sambil kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, ya, dengan nada heran, salah seorang kalian memukul istrinya, ya, seakan-akan pukulan sebagai seorang hamba. Dan kemudian pada waktu sore harinya, kemudian dia menggaulinya, seakan-akan pukulan tersebut tidak bermakna bagi sang istri. Artinya apa? Rasulullah SAW mengingatkan kepada para suami, walaupun tenaga-tenaga lebih yang dia miliki, maka tenaga-tenaga tersebut atau tangan-tangan tersebut tidak pernah sampai ke tubuh istri. Dan ini yang diingatkan, artinya sejak awal Islam melarang KDRT dalam rumah tangga. Ya, sebab kenapa? Karena Rasulullah SAW mengingatkan, kalaupun terjadi dahulunya, tapi Rasul mengingatkan kemudian bahwasanya jangan sampai ketika marah tidak terkendali, lalu kemudian pukulan yang sampai kepada istri, namun dengan tanpa rasa bersalah setelah itu kemudian hubungan suami istri dilakukan. Bagaimana mungkin itu terjadi kepada orang-orang yang kita tempatkan sebagai orang spesial di hati ini, lalu kemudian tubuh mereka tidak terjaga dari tangan dan pukulan kita. Maka seorang suami yang baik tidak akan pernah sampai tangan kasarnya kepada istrinya. Sebab dia tahu yang melarang untuk melakukan demikian bukan hanya keluarga, akan tetapi yang melarang adalah sendi ajaran Islam itu sendiri. Dan ini diingatkan, ya, diingatkan oleh Rasulullah SAW dengan kondisi yang ada, agar jangan sampai kaum muslimin jatuh ke dalam lubang ini, karena sesungguhnya kalau kita lihat ayat yang terdapat dalam Al-Quran, yang selalu ada pada surat undangan perkawinan kita di Indonesia, biasanya surat Ar-Rum ayat 21. Maka dalam surat Ar-Rum ayat 21 tersebut digambarkan hubungan rumah tangga itu adalah hubungan cinta dan sayang. Cinta akan membuat seseorang tidak akan pernah tega untuk menyakiti orang yang dicintainya. Jangankan dengan pukulan, dengan kata-kata pun dia tidak akan pernah mampu. Dan kalau seandainya itu dikatakannya, maka dia akan merasa menyesal dan kemudian berusaha untuk memperbaiki diri. Begitu juga, tapi jangan sampai juga, ya,
Ketika wanita menghadapi kondisi demikian, lalu membuat sikap wanita kepada para suami kemudian berubah. Karena sesungguhnya hubungannya adalah hubungan atas dasar cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang akan membuat kita mudah mengalah untuk orang yang kita cintai dan untuk orang yang kita sayangi. Apa buktinya? Buktikanlah dengan ketika kita membawa makanan untuk anak-anak dan ada makanan yang kita sukai, lalu kemudian anak-anak meminta daripada kita, maka tidak ada seorang ayah dan ibu pun yang akan berat untuk memberikan makanan yang disukai untuk anak-anaknya. Walaupun secara pribadi dia menyukai, tapi kadang-kadang cinta dan sayang membuat kita mengalah untuk orang yang kita sayangi. Ada satu kaidah orang Minang yang jangan dibawa dalam rumah tangga. Ya, ada satu kaidah orang Minang yang tidak boleh dibawa dalam kehidupan berumah tangga. Apa kaidah tersebut? Jangan kakalah pudo sendanamuhano. Ya, jangan kakalah pudo sendanamuhano. Maka ini jauh-jauhkanlah dalam rumah tangga. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang apa yang akan didapatkan oleh seseorang berkaitan dengan sikapnya dalam kehidupan berumah tangga. Bahkan kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada para suami, la yafraku mu'minun mu'minatan. Ya, in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ya, jangan sampai suami membenci istrinya dengan kebencian yang sangat berat, ya. Sebab jika dia membenci satu akhlak atau satu sikap dari istrinya, akan tetapi banyak hal yang akan membuat dia redha. Ya. Artinya apa? Kita akan dapati dalam hubungan suami istri banyak sisi, banyak hal yang dilakukan. Mungkin saja 1-2 sikap membuat seseorang suami ya tidak berkenan dengan hal tersebut daripada istrinya. Tapi Rasul mengajarkan kepada kita, kalaulah ada 15 sikapnya, lalu ada 2 yang salah, 2 yang tidak berkenan dalam hati suami, maka yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah ingatlah 13 yang disukainya, maka lupakanlah 2 yang tidak disenanginya. Sebab kenapa? Ingkariha minha khuluqan. Jika seorang suami tidak suka dengan akhlak istri pada satu poin, maka banyak hal yang dia sukai. Maka inilah cara pandang yang diajarkan dalam Islam berkaitan dengan hubungan suami istri. Nggak ada seorang pun di antara kita yang mampu membuat orang lain menerima sepenuhnya atau redha 100%. Ya, bisa saja mungkin hanya 95%. Dan ada 5% yang mungkin tidak diridhoi. Tapi cara pandang kita yang diajarkan dalam agama adalah jangan sampai yang sedikit ini kemudian mempengaruhi sisi yang banyak yang kemudian diridhoi oleh Allah SWT atau juga suami meridhoinya. Maka disinilah kemudian kita coba untuk melihat dalam hubungan suami istri. Baik suami kepada istri ataupun istri kepada suami. Kalaulah ada sikap suami yang dilihat oleh istri tidak berkenan, ya, ada 1 atau 2, namun bandingkanlah dengan apa yang berkenan bagi dirinya, apa yang dia sukai. Maka jangan sampai yang sedikit yang tidak dia sukai membuat yang banyak kemudian hilang. Dan hati-hati, karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan para wanita, kebanyakan wanita itu yakfurnal ashir. Ya. Jadi kalau ada hadis yang membahas tentang banyaknya wanita yang masuk neraka, jangan anggap itu diskriminasi. Tapi ingatlah ada satu poin penting yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kenapa wanita banyak masuk neraka? Karena yakfurnal ashir. Apa itu yakfurnal ashir? Karena mereka kufur dalam masalah rumah tangga. Apa maksud kufur dalam masalah rumah tangga? Hati-hati dengan ungkapan, ya, ndak dosa kete Allahnya ada kebaikannya. Padahal kalaulah dirunut mungkin banyak kebaikan yang ada, akan tetapi satu hal yang perlu untuk wanita berhati-hati adalah jangan sampai kebencian atau ketidaksukaan dengan sesuatu membuat cara pandang tidak objektif. Lalu dianggap bahwasanya tidak ada kebaikan sama sekali yang datang daripada suami. Padahal ketika kita jujur mengakui, di samping ada kelemahan, tentu ada kelebihan. Di samping ada sikap yang salah,
maka tentu ada sikap yang tepat yang diridhoi oleh seorang istri daripada suaminya. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita para suami, para laki-laki, dan juga mengingatkan kepada kita para istri, jangan sampai satu hal yang tidak kita sukai dari pasangan hidup kita membuat kita melupakan sisi lain yang banyak yang justru adalah merupakan kelebihan daripada pasangan hidup kita. Dan inilah hal-hal yang patut untuk kita jaga agar jangan sampai pernah ada dusta di antara hubungan suami istri. Kapan perselingkuhan itu terjadi? Ketika sisi-sisi ini tidak dijaga. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam hubungan interaksi suami istri kita mengakui kadang-kadang ada satu hal yang tidak kita sukai. Kadang-kadang ada satu hal yang tidak kita senangi. Apakah itu kata, apakah itu sikap, apakah itu bentuk-bentuk yang lainnya. Namun Rasulullah mengingatkan kepada kita bersama, ya, jika ada sesuatu yang tidak kita sukai pada diri pasangan hidup kita, maka tentu banyak hal yang kita sukai daripada apa yang ada pada pasangan hidup kita. Maka inilah yang diingatkan kemudian oleh Rasulullah SAW, dan diingatkan bahwasanya orang mukmin itu tidak akan pernah membenci ya istrinya yang beriman, ya, sebab kenapa? Ketika dia mendapati ada satu kekurangan, maka dia yakin ada kelebihan lain yang dimiliki oleh pasangan hidupnya. Maka inilah yang dinamakan dengan iffah, menjaga kehormatan diri. Hati-hati dalam dunia sekarang ini, ketika media sosial menjadi sesuatu yang biasa, lalu kemudian istri ataupun suami lalu kemudian curhat di media sosialnya, maka saya katakan berhati-hatilah dalam masalah ini. Karena biasanya ya masalah rumah tangga itu kemudian muncul dan menjadi besar ketika hal-hal yang patutnya dibicarakan berdua antara suami dan istri kemudian lepas di media sosial yang kemudian tidak terkawal dan menimbulkan praduga yang bermacam-macam. Maka oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya. Dan kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan kaidah berikutnya berkaitan dengan hubungan suami istri. Istausu bin nisa'i khaira. Ya, berikanlah nasihat dengan wanita itu dengan cara yang baik. Fa innama hunna awanun indakum. Karena sesungguhnya istri-istri itu merupakan penguat bagi kalian para lelaki. Ya. Dan kemudian tidak ada kuasa seorang suami kepada istri kecuali ketika istri melakukan fahisyah mubayyinah. Ya, ketika istri melakukan bentuk kemungkaran yang nyata. Maka ketika itu terjadi, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah fahjuruhunna fil madaji'. Ya, jangan datangi istri di tempat tidur. Artinya ya ada bentuk terapi yang diberikan oleh Islam dan berkaitan dengan masalah ini. Wadribuhunna darban ghaira mubarrih. Dan kalau seandainya ada satu hal yang perlu dilakukan, ya, pukulan, tapi pukulan yang menyakitkan. Karena sesungguhnya ini di antara hal fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Akan tetapi ketika istri menuruti suaminya, maka tidak ada kuasa bagi suami untuk berbuat buruk kepada istrinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka Rasul mengatakan, ala innalakum ala nisaikum haqqa. Sesungguhnya kalian para suami terhadap istri-istri kalian punya hak. Wali nisaikum alaikum haqqa. Sebagaimana juga istri terhadap suaminya juga punya hak. Maka jangan sampai kita berkutat dengan hak kita, tapi kita melupakan hak orang lain atau hak pasangan hidup kita. Oleh karenanya, sisi yang paling utama untuk diperhatikan adalah ini bukan tentang meminta hak atau mengambil hak. Ini adalah hubungan cinta dan kasih sayang yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan cara untuk menuntut hak yang ada. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya. Dan ini di antara kaidah yang diberikan oleh Islam. Ya, kapan seorang suami boleh untuk melakukan ya treatment tadi,
atau terapi tadi dengan tidak mendatangi istrinya di tempat tidurnya atau menjauhnya untuk sementara waktu, ya. Yang pertama adalah jangan bolehkan seseorang masuk ke dalam rumah kecuali atas izin suaminya. Dan jangan sampai pernah seseorang dibolehkan untuk masuk ke kamar kecuali atas izin suaminya. Dan ini di antara hal-hal yang kadang-kadang tidak terjaga dengan kondisi sekarang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, kalaupun kita seorang istri dekat dengan teman terbaiknya, tapi kalau sudah masuk ke dalam kamar, maka itu merupakan hak suami. Walaupun teman terbaiknya sekalipun tidak boleh dilakukan. Ya, bukan hanya tentang hubungan laki-laki di luar batas nikah, akan tetapi juga teman terbaik. Sebab kenapa? Kadang-kadang yang terjadi adalah, ya, sisi-sisi tadi, ya, sisi-sisi tadi ketika terlupakan itu menjadi pangkal masalah dalam rumah tangga. Kita tidak menafikan ada sihir yang terjadi, ya. Sebab kenapa? Karena sihir itu wujud, ya. Dan inilah di antara cara Islam untuk mengurangi efek-efek negatif berkaitan dengan hubungan suami istri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya. Maka kemudian apa hak suami atau apa hak istri kepada suaminya? Antut'imah idza ta'im. Maka kewajiban suami kepada istrinya adalah memberi makan ketika suami makan. Artinya jangan sampai, ya, kalau seandainya sama-sama nggak makan karena kondisi yang ada, itu merupakan tanggung jawab bersama. Tapi jangan sampai, ya, ada pembiaran yang terjadi berkaitan dengan hak-hak suami istri yang ada. Baik berkaitan dengan makanan, pakaian, ya, dan kemudian juga tidak boleh untuk memukul wajah, tidak boleh untuk menyakiti dengan kata-kata, ya, tidak boleh meninggalkan istri kecuali di dalam rumah. Artinya kalau seandainya perlu hajar, ya, hajar itu artinya terapi tadi yang kita katakan. Kalau seandainya itu perlu, itu terjadinya dalam rumah, ya. Dan ini di antara hal-hal yang dijaga dalam Islam. Oleh karenanya aturan Islam berkaitan dengan rumah tangga adalah sebaik-baik aturan. Jangan sampai kemudian keluh kesah kita dalam rumah tangga lalu kita sampaikan di media-media sosial yang ada, yang timbul kemudian adalah, ya, yang timbul kemudian adalah sisi buruk daripada hal-hal yang pernah ada. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya pernah, ya, mencoba untuk terapi beberapa kasus perceraian yang terjadi. Maka di antara poin-poin yang perlu untuk diingat adalah jangan biasakan atau jangan pernah, ya, tulisan-tulisan kita di media sosial berkaitan dengan masalah-masalah kita di rumah tangga. Sebab kenapa? Karena biasanya itu menjadi awal daripada permasalahan-permasalahan yang lebih besar dalam rumah tangga. Yang namanya setan akan membuka pintu yang lebih besar berkaitan dengan hal-hal tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita cukupkan pembahasan kita berkaitan dengan tema ini, ada satu hadis juga yang perlu untuk kita jadikan sebagai penguat dalam hubungan rumah tangga. Apa itu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang merupakan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang yang sempurna, ya, imannya di kalangan orang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menempatkan akhlak yang baik itu sebagai kualitas dalam konteks keimanan. Wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Dan orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Yang paling baik kepada pasangan hidupnya. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW menempatkan, ya, sikap seorang suami kepada istrinya bagian dari cara penilaian seseorang dalam kebaikannya. Sikap seorang suami kepada istrinya bagian dari cara penilaian seseorang tentang kualitas dirinya. Dan itu bukan merupakan sesuatu yang main-main, akan tetapi itu merupakan sesuatu yang, ya, yang nyata dalam konteks keislaman. Maka oleh karenanya Rasulullah SAW itu mempunyai panggilan khusus terhadap Aisyah radhiyallahu anha, terhadap istri-istri beliau. Kalau ada hadis yang menyebutkan tentang Humairah, maka biasanya hadisnya lemah. Jadi para ulama hadis mengingatkan, ya, kalau seandainya ada hadis yang menyebutkan panggilan Rasulullah SAW kepada Aisyah itu ya Humairah, itu biasanya hadisnya lemah. Yang lebih kuat itu adalah ya Aish. Ya. Artinya apa?
Jangan sampai panggilan suami kepada istri panggilan seperti biasa orang lain kepada yang lainnya. Bahkan kadang-kadang masih panggil kau dan seterusnya kalau dalam konteks orang Minang. Kalau saya mengatakan tidak. Panggilan seorang suami adalah panggilan yang menunjukkan rasa sayang dan cinta di dalam hatinya kepada sang istri. Maka dari panggilan saja Rasulullah SAW memberikan batasan. Bagaimana seseorang kemudian memanggil dengan panggilan yang terbaik yang disukai. Ya. Bahkan kalau perlu hanya antara kita, ya kalau berkaitan dengan pendidikan anak-anak, ya mungkin perlu dilihat juga. Jangan sampai seorang suami memanggil istrinya, lalu anak-anaknya memanggil ayah dan bundanya seperti itu. Maka itu merupakan sesuatu yang tidak tepat. Akan tapi kata kuncinya adalah Rasulullah SAW itu punya panggilan khusus untuk istri beliau. Punya panggilan, ya, punya panggilan khas berkaitan dengan kepada istri-istri beliau. Dan di sini diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ternyata sikap seorang suami kepada istrinya itu bagian daripada cara penilaian. Jadi kalau seandainya ada instrumen penilaian kebaikan seseorang, maka sikap kepada istri bagian daripada instrumen yang paling penting untuk dinilai. Apakah dia termasuk orang yang baik ataukah tidak. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini menjadi ingatan bagi kita para suami. Kebahagiaan kita ada di dekat kita sendiri. Kebahagiaan kita berada bersama orang-orang yang menjadi sandaran kehidupan dan cinta kita, yaitu pasangan hidup kita. Maka oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan jauh-jauh mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada di dekat kita sendiri. Melalui pasangan-pasangan hidup kita, yang ketika kita pergauli dengan cara yang baik, maka balasannya juga adalah kebaikan-kebaikan yang nyata. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan sebagaimana juga menjadi ingatan bagi para istri, meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas interaksi, itu tanggung jawab bersama. Ya. Tidak ada tangan itu bertepuk sebelah. Jadi kalau saya mencoba terapi dahulunya ketika ada suami istri yang bertengkar, yang kemudian membuat mereka kemudian akhirnya sampai kepada perceraian, maka di antara hal yang saya jaga di antaranya adalah memastikan ya agar masing-masing kedua belah pihak itu menyayangi pasangannya. Sebab kalau seandainya tidak ada upaya untuk menutupi kelemahan dan meningkatkan kualitas diri berkaitan dengan sikap kepada pasangan hidup, maka khawatirnya apa yang kita angan-angankan jauh daripada kenyataan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ad-dunya mata. Dunia ini banyak kesenangannya. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia, kesenangan yang ada di dunia itu adalah ketika mendapati seorang istri yang salihah. Artinya apa? Ada tanggung jawab masing-masing istri untuk meningkatkan kualitas kesalehannya. Sebab ketika kualitas kesalehannya kemudian meningkat, maka dengan sendirinya cara dan sikapnya kepada orang yang merupakan pemimpin rumah tangganya juga akan semakin baik. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau kita mendapati orang yang belajar ilmu agama, namun ternyata orang yang belajar agama, lalu kemudian sikapnya kepada istrinya kemudian tidak baik, berarti ada yang salah dalam pemahaman keagamaannya. Sebab kenapa? Karena antara pemahaman agama dengan sikap kepada keluarga itu sejalan. Semakin baik pemahaman agama, maka akan semakin baik sikapnya kepada pasangan hidupnya. Oleh karena Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tadi saya katakan adalah pemahaman agama, bukan tentang konteks ilmu agama. Jadi kalau seandainya kita dengan latar belakang keilmuan yang berbeda, dokter, kemudian juga ada mungkin di bidang farmasi, ada juga di bidang keperawatan, apapun namanya, ketika kita belajar agama, maka dengan sendirinya pemahaman kita bertambah, maka ketika pemahaman agama bertambah, sikap kepada keluarga juga akan semakin baik. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan inilah lebihnya ketika orang-orang yang ingin menerapkan sisi agama, maka dengan sendirinya yang pertama yang dia perhatikan adalah orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ketika ada kelemahan, dia akan tutupi. Ketika ada kekurangan, dia akan lengkapi. Dan itulah di antara tugas kita sebagai ya orang-orang yang ditempatkan dalam konteks rumah tangga.
Sebagai kata penutup sebelum tanya jawab yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kebahagiaan kita ada di rumah tangga kita masing-masing. Maka perhatikanlah rumah tangga kita dengan cara yang baik. Perhatikanlah orang-orang yang kita sayang dengan cara yang baik. Karena kebaikan itu ada bersama mereka nantinya. Dan ketika kita berikan yang terbaik, maka wajaza'u, ya, dan balasan bagi kebaikan tersebut adalah kebaikan yang seumpamanya. Maka ini yang kita harapkan dalam kehidupan berumah tangga. Ketika kita memulai dari diri kita dengan cara yang baik, maka mudah-mudahan respon daripada orang yang kita sayangi juga adalah dalam bentuk yang baik. Maka tidak pernah seseorang merasa rugi untuk dia berbuat baik kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab dan cintanya. Sebab kebaikan yang dilakukan juga akan berimbas kepada kebaikan yang didapatkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, begitu juga dengan masalah anak. Ketika orang tua menunjukkan sayang dan cintanya kepada anak, maka yang didapatkan dari anak nanti dah sayang dan cintanya kepada ayah bundanya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, teruslah tambah ya rekening-rekening kebaikan dan cinta sayang kita dalam rumah tangga, supaya nantinya ya saldo kebaikan di rumah tangga itu semakin banyak, yang akan membuat, kalau seandainya saldo di rekening bank kita akan membuat kita lebih stabil, maka inilah saldo kebaikan yang akan membuat kita juga jauh lebih stabil. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan pernah lupakan kebahagiaan kita ada bersama orang yang kita sayangi dan orang yang kita cintai. Maka jangan sampai cara yang salah membuat kebaikan, membuat kebahagiaan kita menjauh daripada kita. Tepatlah dengan cara, maka kita akan mendapatkan hasil yang kita harapkan insya Allah. Demikian saja Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz Nefi. Dan saya kembalikan kepada Ustaz. Fajazakumullah khairan katsira. Ya, terima kasih Ustaz Watul yang telah memberikan kajian kita pada pagi hari ini. Ya, kebanyakan tentang pesan khusus untuk wanita, maupun laki-laki atau antara suami dan istri. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Ibu Mira. Izin bertanya Ustaz, kapan keputusan berpisah bisa dianggap lebih maslahat dibandingkan dan untuk melanjutkan dengan bersabar? Ada teman yang menyampaikan memilih berpisah karena merasa tidak terpenuhi nafkah Jadi lahir dan batin. Dan ada yang merasa tenang jika dia berpisah. Ini pertanyaan yang pertama dari Ibu Mira. Apakah langsung dijawab atau langsung kedua Pak Ustaz? langsung saja ya Pak, nanti lupa pula Ustaz. Iya. Silakan Pak Ustaz. Ya, baik. Jadi yang pertama berkaitan dengan ya dalam aturan rumah tangga ada satu hal yang perlu untuk kita pegang. Dalam masalah rumah tangga, antara logika dengan perasaan itu mesti dijaga sesuai dengan aturan. Ya, kadang-kadang orang mengambil sikap bahwasanya berpisah lebih baik, tapi kadang-kadang terlupakan bahwasanya dia punya tanggung jawab yang besar dengan anak-anak dan seterusnya. Ya, betapa banyak kita dapati permasalahan-permasalahan anak-anak zaman sekarang ketika mereka tidak mendapati kasih sayang daripada orang tua. Oleh karenanya Islam membuat step. Kalau seandainya ada masalah dalam rumah tangga, maka pertama yang melakukan perubahan tersebut adalah suami istri tersebut membicarakannya. Dan suami kemudian membuat aksi ya dengan tadi ya, dengan terapi dan seterusnya, treatment atau seterusnya, apakah meninggalkannya, maksudnya dalam konteks hubungan suami istri dan konteks kasur dan seterusnya. Atau juga kemudian ada orang kedua atau orang ketiga yang diminta bantuan untuk menyelesaikan masalah. Dan terapi-terapi ini ada terapi awal sebelum mengambil keputusan akhir. Ya, kalau seandainya keputusan akhirnya ditambah lagi dengan istikharah. Oleh karenanya sebelum ambil keputusan akhir bahwasanya berpisah lebih baik, kalau seandainya ini semua tidak dilakukan, saya khawatirnya ya keputusan itu diambil hanya karena perasaan ya, perasaan tersakiti atau juga sesuatu yang lain. Tapi kalau seandainya langkah-langkah tadi sudah diambil, sudah diupayakan untuk membicarakan antara suami dan istri, namun ternyata tidak ada titik temu, ya karena mungkin suami tetap keras dengan caranya, kasar dalam penyampaiannya,
sehingga sang istri tidak bisa lagi. Lalu kemudian sudah diupayakan untuk kemudian mediasi, ya, dicarilah titik temunya, namun ternyata belum ketemu juga, dan akhirnya keputusan istikharah untuk mengambil keputusan yang ada sudah dilakukan, dan ternyata pilihan tersebut adalah berpisah, maka itu bagian dari dinamika kehidupan yang ada. Memang betul, tidak selalunya adalah dalam kata bertemu, tapi perceraian dalam Islam itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ini yang mesti diingat pertama kali. Oleh karenanya jangan sampai mengambil poin ini, ya, jangan sampai kemudian mengambil poin ini kecuali merupakan poin terakhir setelah rentetan semua upaya sudah dilakukan. Nah, akan tetapi kalau seandainya dari awal diambil, bisa saja itu baik menurut kita zaman sekarang atau baik menurut kita pada kondisi sekarang, tapi belum tentu baik untuk kondisi-kondisi selanjutnya. Maka oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kalau seandainya berpisah itu menjadi solusi, anggap, ya, jadikanlah bahwasanya itu keputusan terakhir dan keputusan final. Setelah banyak langkah-langkah yang telah dilakukan, jangan sampai itu keputusan awal sebelum ada pertimbangan maka itu diputuskan terlebih dahulu. Saya khawatirnya, ya, siapa di antara pasangan hidup kita yang tidak punya kekurangan? Tapi masalahnya bukan hanya pada masalah cara kita melihat kurang, akan tetapi adalah cara kita menyikapi kekurangan. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dalam konteks ini ya disampaikan Bu Mira tadi, kalau seandainya keputusan untuk berpisah itu keputusan, ya, saya katakan itu keputusan terakhir. Setelah rentetan-rentetan langkah perbaikan dilakukan, rentetan-rentetan yang berupaya untuk meringankan masalah dilakukan, dan ternyata hanya itu rasanya solusi, maka ambillah. Tapi tetap serahkanlah pilihan tersebut juga diantaranya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu Ustaz, wallahu a'lam. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Ya, untuk selanjutnya ini ada juga antara tugas suami dan istri. Apakah memang disebutkan bahwasanya tugas suami itu di rumah seperti memasak, mencuci dan segala semacamnya? Bagaimana kalau seandainya antara suami dan istri itu ada kesepakatan ketika dia bekerja, sedangkan kewajiban itu diselesaikan oleh pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, itu bagaimana Ustaz? Ya, baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, maka ini yang kadang-kadang kita terjebak dalam frame seperti ini. Kita cenderung memahami tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban itu saklek gitu. Kalau saya mengatakan dalam kondisi ini yang paling utama itu adalah pembicaraan bersama atau komunikasi bersama. Artinya apa? Kewajiban istri untuk menyediakan keperluan suami itu pasti. Sebab kenapa? Karena itu diantara sebabnya orang bersuami atau beristri. Namun kadangkala ada sakit yang diderita oleh sang istri. Ada kondisi yang tidak mungkin bagi seorang istri. Maka disitulah diminta kelapangan dari suami dengan penuh keridhaan. Kira-kira apa solusi yang tepat dengan kondisi tersebut? Maka saya katakan hubungan suami istri itu hubungan cinta dan kasih sayang. Kalau hubungan cinta dan kasih sayang, maka kita akan siap mudah mengalah untuk orang yang kita sayangi. Ya, saya juga mendapati bahwasanya dalam konteks hubungan keluarga, ya kadang-kadang ada tipikal suami yang mungkin dalam konteks ini mungkin dalam konteks ego ya, sebab rata-rata laki-laki itu egonya tinggi. Ya, ini bukan saya karena laki-laki, ya, tapi secara umum laki-laki itu egonya tinggi. Ya, dan wanita tuh biasanya berketat dengan perasaan. Tapi coba lihat, ya, ketika Rasulullah SAW didatangi oleh Fatimah, ya, anak beliau untuk minta seseorang yang membantunya. Tapi pada waktu itu Rasulullah nggak bisa memberikannya. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan tawanan perang. Tapi Rasulullah SAW ajarkan bagaimana Fatimah untuk bisa kuat menghandle permasalahan rumah tangga. Nah, ini yang kadang-kadang ya ada pembahasan dulu tentang masalah siapa yang bertanggung jawab untuk masalah rumah tangga, memasak, mencuci dan seterusnya. Lalu ada yang mengatakan tentang suami, ada yang kemudian lihat dengan istri. Kalau dari hadis tadi kita akan tahu Aisyah yang Fatimah lah yang kemudian menyiapkan ya apa yang diperlukan oleh suami, tapi bukan berarti Ali meninggalkan Fatimah, sebab dalam konteks lain Ali juga dilihat sedang mengadon tepung untuk membuat makanan. Yang ingin saya katakan adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban, cobalah kita lebih rileks untuk membahasnya. Ya, dia bukan saklek, akan tetapi ada hal-hal yang sudah pasti. Ini adalah kewajiban istri dan ini adalah kewajiban suami.
Namun ketika dalam kondisi tidak ideal, contoh, kadang-kadang istri berada dalam kondisi sakit. Atau sebaliknya, suami yang pada kondisi sakit. Maka pada waktu itu yang timbul adalah sayang dan cinta cara kita menyelesaikannya. Lalu bagaimana sayang dan cinta? Kalau seandainya ada asisten rumah tangga atau misalnya pembantu, untuk kemudian memudahkan itu semua, nggak ada masalah sebenarnya. Sebab kenapa Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah? Sama juga dengan suami. Ketika kesibukan yang menyita waktunya, lalu kemudian ada hak anak yang terlupakan, tapi ditutupnya dengan cara ada asisten yang akan membantunya mengantar dan menjemput dan seterusnya, itu merupakan cara kita. Dan ini yang saya katakan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, inilah di antara hal yang perlu untuk kita tumbuhkan dalam rumah tangga. Selesaikanlah masalah rumah tangga dengan penuh kasih dan sayang. Bicarakanlah masalah rumah tangga dengan penuh suasana cinta dan kasih sayang. Maka pada waktu itu yakinlah, pilihan apapun akan tetap membuat kita tersenyum. Pilihan apapun akan tetap membuat kita bahagia. Sebab pada intinya adalah dasarnya sudah kita ambil yang berkaitan dengan surat Ar-Rum ayat 21. Apa tuh surat Ar-Rum ayat 21? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Tujuan berumah tangga supaya tenang. Maka apapun yang membuat rumah tangga tidak tenang, buang jauh-jauh. Sebab kenapa? Karena kita hanya ingin mencari ketenangan dalam rumah tangga. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Maka belajarlah dengan cara cinta dan kasih sayang menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga. Supaya apa? Supaya yang kita dapatkan juga adalah sepenuh cinta dan sepenuh sayang. Mungkin demikian, wallahu a'lam bishawab. Iya. Terima kasih Ustaz ya dengan pertanyaan yang telah diberikan. Mudah-mudahan apa yang dijawab itu dapat kita pahami. Kemudian ini ada lagi pertanyaan tentang suami istri. Dia sudah lama menikah tapi belum juga diberikan keturunan. Setelah lama bersabar menunggu, akhirnya dapatlah tanda-tanda kehamilan, kemudian keguguran. Tapi tetap bertahan dengan kondisi seperti itu. Sudah lama berjalan, cukup lama, dikomunikasikan tidak mempan lagi. Jadi apa jalan keluar? Apa yang kita harus lakukan, Pak Ustadz? Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tidak ada rumah tangga yang tidak diuji oleh Allah Ta'ala. Jangankan rumah tangga kita, rumah tangga Nabi Muhammad SAW juga diuji oleh Allah SWT. Walaupun bentuk ujian itu berbeda-beda. Ya, ujian rumah tangga Rasulullah SAW adalah fitnah keji kepada Aisyah radhiyallahu anha dari orang-orang munafik. Dan juga kondisi-kondisi lain. Ya, dan kemungkinan fitnah ujian yang diberikan dalam rumah tangga kita berbeda. Maka berkaitan, tidak ada rumah tangga yang tidak menginginkan seorang anak. Namun kadang-kadang Allah uji kita dengan hal tersebut. Maka dalam kondisi seperti ini saya katakan, yang perlu dilakukan adalah memang betul waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Suami ketika pulang ke rumah maka letakkanlah di kepalanya dia akan membawa segudang cinta dan sayang untuk orang yang di rumahnya. Istri yang berada di rumah atau juga pulang dari kerja, ketika dia pulang bukan pulang membawa keletihan, tapi pulang dengan segenap keinginan untuk membawa cinta dan sayang dalam rumah tangga. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kadang-kadang sepele ya. Ketika seorang suami membawa kesukaan istri, makanan kesukaan istrinya, bagi orang mungkin sepele, tapi bagi hati yang di dalam itu akan merasakan kesenangan yang luar biasa. Sebab tidak ada seorang pun wanita yang tidak ingin diperhatikan. Tidak ada seorang pun wanita yang tidak ingin diperhatikan oleh pasangan hidupnya. Yang kadang-kadang terlupakan oleh suami. Ini pandai memasak, pandai ini seorang. Enggak, saya katakan, kita berinteraksi dengan hati. Karena cinta dan sayang itu adalah hati. Maka kita perlu berinteraksi dengan hati. Maka begitu juga dalam konteks istri untuk menyiapkan apa yang disukai oleh suaminya. Maka dahulu orang-orang dahulu ketika melepas anaknya untuk menikah, itu banyak nasihatnya. Nasihatnya adalah berkaitan dengan apa yang disukai oleh pasangan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita tidak membawa sejuta cinta dan sayang dalam rumah tangga, mungkin kita juga tidak akan mendapatkan sejuta cinta dan sayang dari rumah tangga. Maka inilah yang kemudian berkaitan dengan masalah anak, banyak terapi sekarang yang bisa dilakukan. Saya dulu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah di Malaysia, saya pernah mengajar di rumah seorang dokter ahli kandungan yang mempunyai terapi ya bagi pasangan suami istri yang sudah lama tidak punya anak,
Maka ada terapi yang dilakukan dan alhamdulillah sekitar 80-90% itu berhasil. Sebab kenapa? Karena mungkin ya suasana yang dibangun itu suasana rileks, bukan dengan obat-obatan, tapi suasana rileks, nyaman dan seterusnya. Karena kadang-kadang ketika kita pada suasana kerja, pikiran kita dipengaruhi dengan hal macam-macam. Maka saya katakan dalam hal ini, ya, ujian-ujian itu ingatlah, tidak ada ujian yang Allah berikan kecuali ada hikmah di belakangnya. Maka ketika kita berhusnuzon dengan Allah Ta'ala, ketika ada terlambatnya suatu keluarga mendapatkan seorang anak, mereka tetap husnuzon kepada Allah, saya yakin ada balasan besar yang Allah persiapkan untuk mereka. Jadi jangan sampai ketika ada kekurangan, yang kita carilah siapa yang mandul. Ya, apakah suami atau istri, dan seterusnya diupayakanlah. Akhirnya yang dicari adalah kelemahan. Kalau saya mengatakan, biasakanlah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga itu dengan cinta dan kasih sayang. Karena itulah yang diberikan oleh Allah SWT, waja'ala bainakum. Allah jadikan di antara kalian mawaddata warahmah, cinta dan kasih sayang. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lagi-lagi saya mengulang, jangan jauh-jauh mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada dalam rumah tangga kita masing-masing. Baik, ada poin tadi yang terlupakan oleh Pak. Ada yang bertanya, di rumah tangganya sudah tidak ada rasa lagi, berjanjian lebih kepada formalitas. Rumah lebih tempat tidur dan mandi saja. Sibuk dengan dunia sendiri dan tidak ada perhatian ke istri dan anak-anak. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pada kondisi seperti ini, istri tidak statis. Ya, istri tidak membiarkan itu terjadi. Sebab kalau yang saya pahami dari pertanyaan ini, istri yang bertanya kepada salah seorang di antara kita, lalu menyampaikannya dalam forum ini. Rumah tangga itu milik kita bersama. Bukan hanya milik suami seorang, bukan hanya milik istri seorang. Oleh karenanya ketika kita memahami rumah tangga milik bersama, maka kita selesaikan masalah rumah tangga itu bersama. Oleh karenanya sang suami hendaknya juga menjadikan ya masukan dari istri itu tidak semuanya dianggap sebagai hal yang buruk. Ya, maka disinilah kadang-kadang kita perlu melapangkan hati kita untuk kritikan. Walaupun juga ketika kita melakukan kritikan, sampaikanlah dengan cara yang baik. Masukan-masukan berarti. Sebab kenapa? Kadang-kadang cara yang salah membuat niat kita atau tujuan kita tidak dipahami oleh orang dengan kebaikan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau seandainya ada kondisi, ya rumah sudah dianggap hanya sebagai tempat tidur saja, tidak ada rasa lagi, maka saya katakan, jangan terlalu cepat membuat neraka dunia untuk kehidupan kita. Ya, maka kalau seandainya sang istri yang merasakan seperti ini, carilah orang yang bisa membantunya menyelesaikan masalah rumah tangga. Sebab kenapa? Kita ingin bahagia dalam kehidupan pernikahan kita. Kalau kita sudah menyerah dari awal untuk tidak bahagia, lalu kemudian menikmati apa saja yang kemudian diberikan, maka saya katakan, sampai kapan hati ini akan bisa menerimanya? Sampai kapan jiwa ini akan bisa menerima hal seperti itu? Maka perlu kita lakukan. Kita adalah orang yang ingin mencari kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Dan kebahagiaan dunia dan akhirat kita ada di rumah tangga kita. Oleh karenanya jangan cepat kibarkan bendera putih lebih awal. Jangan cepat istri menyerah untuk kemudian terima sajalah dengan kondisi ini Ustaz. Tidak, saya katakan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Selagi kita ingin untuk mendapatkan kebahagiaan, carilah hal yang membuat kita bahagia. Jangan sampai biarkan ini berlarut. Sebab kenapa? Kalau dibiarkan berlarut, maka suami akan ikut cerita suami, istri akan ikut cerita istri. Lalu bagaimana anak-anak? Anak-anak itu tanggung jawab kita bersama. Anak-anak itu merupakan permata berharga bagi kita. Dan mereka banyak mendapatkan poinnya itu ketika mereka dalam usia-usia bersama orang tua mereka. Kenapa sekarang LGBT itu kemudian banyak berkembang? Karena ada fatherless, kehilangan figur ayah pada waktu kecil. Maka itu tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Jangan pernah biarkan anak-anak kita kehilangan figur ayahnya, padahal ayahnya masih hidup bersama mereka. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Cinta dan sayang akan mudah membuat kita mengalah kepada orang yang kita sayangi. Cinta dan sayang akan membuat kita mudah untuk menerima apapun dari orang yang kita sayangi. Maka bawalah segudang cinta dan sayang ke rumah tangga kita masing-masing. Persiapkanlah sejuta cinta dan sayang untuk orang yang kita sayangi. Sebab kenapa? Kalau belum kita mulai, Pak Ustadz, kenapa kami selalu yang mulai dari wanita? Saya katakan, nggak ada pikiran itu. Upayakanlah. Kalau seandainya ada yang terlupa dari suami, ingatkanlah. Ingatkanlah dengan cara yang disukai oleh suami. Sebagaimana suami ketika datang ke rumah tangganya, juga ingin membuat cara yang disukai oleh sang istri. Kalau kita sudah memulai dengan cara itu, yakinlah, hasil yang akan kita dapatkan akan jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita kira-kira. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tidak ada satupun ajaran dalam Islam ini kecuali adalah untuk kebahagiaan kita. Wallahu a'lam bishawab, Ustaz, karena sudah jam 9. Anda serahkan, Ustaz. Ini ada pertanyaan dua lagi mungkin yang perlu kita jawab, Ustaz. Ini karena Silakan, antara suami dan istri banyak permasalahan pada hari ini, mungkin banyak muncul pertanyaan. Yang selanjutnya, Ustaz, kalau istri memilih berpisah atau bercerai disebabkan karena mertuanya yang dominan mengatur anaknya, apalagi dia dekat dengan rumahnya bersebelahan. Nah, itu bagaimana tuh, Pak Ustadz? Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, komunikasi suami istri itu adalah komunikasi cinta dan sayang, itu yang diperkuat. Jangan sampai kemudian hal-hal tersebut itu mengganggu kedamaian rumah tangga. Ya, kadang-kadang ujian itu datang dari mertua, kadang-kadang dari orang tua kita. Maka bicaralah, ya. Minta maaf Bapak Ibu, kenapa dalam Islam setelah berhubungan suami istri itu tidak dianjurkan suami untuk cepat tidur, karena itu waktu yang paling tepat untuk bicara. Ya, minta maaf kalau saya katakan kalau kita menyinggung tentang poin ini. Sebab ketika kita berbicara dengan hati yang lapang, maka kita akan lebih mudah mencari solusi. Maka dalam hal ini, ya, saya katakan suami bersikaplah sebagai seorang suami pengayom dari rumah tangganya. Walaupun memang betul taatnya seorang laki-laki itu kepada ibunya, akan tetapi istri tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh disia-siakan dalam konteks rumah tangga. Maka jangan benturkan, ya. Kadang-kadang kita masalahnya adalah membenturkan dua sisi ini, antara cinta kepada ibu dengan sayang kepada istri. Saya katakan dua-duanya perlu diraih. Dua-duanya perlu sikap gentleman kita sebagai seorang suami dan seorang anak. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dua-duanya merupakan wanita yang perlu untuk kita berikan kebahagiaan kepada mereka. Maka disinilah kemudian pembicaraan dua arah yang perlu untuk dilakukan. Dan disinilah kemudian sang suami menempatkan dirinya sebagai qawwam. Apa itu qawwam? Pemimpin dalam rumah tangga. Pemimpin dalam rumah tangga adalah pemimpin yang bisa menentukan sikap. Bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua, bagaimana seharusnya bersikap kepada istri dan anak-anak. Maka saya katakan, bukan sesuatu yang salah ya, ketika seandainya ada pertimbangan tertentu, kemudian anak agak jauh daripada orang tuanya tinggal. So, kenapa? Mungkin ada maslahatnya. Terutama bagi sebagian kasus yang terjadi. Justru ketika dekat akan jauh. Maka saya katakan, menjauhlah agar perasaan itu terasa dekat. Maka disinilah kemudian kadang-kadang istri menyampaikan dengan cara yang tepat. Jangan sampai yang di otak-atik itu kesalahan mertua. Sebab kenapa? Tidak ada seorang pun anak yang ingin orang tuanya dilecehkan oleh orang yang dia sayang. Maka di sini juga sebagaimana kita tidak ingin orang tua kita dilecehkan, maka ketika kita menyampaikan, sampaikan dengan cara terbaik yang membuat suami paham, tapi kemudian dia juga tidak merasa ada apa-apa. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mungkin itu saja. Ya, taga dulu Bu ya, Eko ya. Saya kira mungkin demikian. Jadi kalau seandainya ada kendala kita, saya anjurkan, kalau kita berdua tidak mampu untuk menyelesaikannya, carilah orang yang tepat membantu kita. Agar kemudian apa yang kita inginkan itu dapat kita capai. Sekali lagi saya tekankan, jangan jauh-jauh mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada di rumah tangga kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, ini pertanyaan yang terakhir, Ustadz. Ya. Ada teman yang selalu merasa kalau suaminya sudah tidak sayang lagi sama dia, suaminya lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Juga suaminya itu tidak mau lagi tidur bersamanya. Bagaimana solusinya nih, Ustadz? Ini pertanyaan terakhir dari mungkin Bapak Ibu.
karena waktu kita sudah jam 9. Baik, jadi dalam kondisi tadi, kalau saya mengatakan bahwasanya setiap masalah itu pasti punya sebab. Ya, sikap suami misalnya tidur di ruang tamu, habiskan waktu dengan keluarga. Kalau seandainya permasalahannya karakter suaminya, maka ini ada sebab, berarti sebabnya di karakter. Kalau seandainya ada masalah, ya, nah, berarti yang perlu dicari sama kita. Ketika saya berobat nanti kepada dokter, tentu dokter melihat analisanya apa. Begitu juga dalam masalah rumah tangga. Jangan terlalu cepat untuk memberikan hukum. Oh, suami saya nggak sayang lagi, ya. Padahal sebenarnya ada hal yang menjadi pengganjal bagi suami untuk bersikap kepada istrinya. Oleh karenanya yang perlu dicari tahu pertama adalah apa sebabnya. Kalau sebabnya ada sikap yang tidak tepat, kalau sebabnya ada kata-kata yang menggiris hati, kemudian kalau ada sebab misalnya orang di luar sana, maka kalau kita sudah tahu sebabnya, kita cobalah untuk melihat apa saja langkah-langkah untuk kemudian mendapatkan lagi hak kita. Saya katakan ya bahwasanya istri itu mesti mendapatkan cinta suami. Dia mesti usahakan. Kalau ada orang lain yang ingin mengambilnya daripadanya, maka dia berhak untuk mempertahankannya. Jangan pernah biarkan orang lain mengganggu rumah tangga kita. Dan jangan pernah biarkan kita sendiri yang mengganggu rumah tangga kita. Ini di antara hal poin yang perlu. Sebab kenapa? Kebahagiaan kita ada di rumah tangga kita, maka kita mesti menjaganya secara baik. Tapi kalau saya katakan, kalau seandainya kita tidak mampu, maka carilah orang yang tepat untuk membantu. Contohnya dengan tukar pikiran, dengan banyak hal. Mungkin ada orang yang pernah berlaku serupa, namun ternyata ketika ini dilakukan, akhirnya kembalilah suaminya kepadanya dan seterusnya. Maka lihatlah orang yang tepat di sekeliling kita yang bisa membantu kita. Bukan hanya sekedar tempat untuk mengerumpi, bukan hanya sekedar tempat untuk menyampaikan, tapi ada solusi yang diberikan yang akan membantu kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Pak Ustaz Nevi keluar, Pak Dokter Ya, Rendra. ya Ustaz, terlempar kayaknya Ustaz. Baik, karena waktu juga yang membatasi kita, terima kasih kepada Ustaz yang sudah menyampaikan materi dan juga tanya jawab tadi. Barangkali dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul mungkin ada sesi khusus nanti ini Ustaz, barangkali mengenai keluarga yang perlu kita lebih lebih fokus ya untuk pembahasannya, karena memang harus diakui dengan kondisi saat ini mungkin banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah kita. Baiklah, sekali lagi terima kasih Ustadz dan Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim dan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari tim Rohani menyampaikan maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.